Shalom dewasa muda CK7. Siap untuk puji dan sembah Tuhan, amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus, come on. Ayo percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are yeah. Woo. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on, sing. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Hey. Come on, sing it out, carrying our burdens. Covering our shame, He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and leave you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Siap untuk puji Tuhan lebih lagi? Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hey. Tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Everybody. Mari dengan imanmu, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. Mari jemaat Tuhan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. Mari semua sana. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and
menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam hidup ini kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Shalom saudara, puji nama Tuhan, nama saya Harun dari Bethany Church Singapura. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani di ibadah ini. Terima kasih juga untuk Pastor Eradi. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan saudara dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Di sini dikatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah saudara, ini kisah seorang wanita yang sakit pendarahan. Dan dia ini sakitnya bukan 1 minggu, bukannya 2 minggu, bukan 1 bulan. Tapi wanita ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun saudara. 12 tahun itu waktu yang lama saudara. Seperti anak masuk SD, kemudian masuk SMP, kemudian lulus SMA saudara. Ya. Nah, dan Alkitab mengatakan wanita ini sudah mencoba dengan segala cara. Dia sudah mencoba ke tabib mana-mana saudara, dan itu tidak berhasil untuk bisa disembuhkan. Dan kemudian dikatakan dia pun sudah habis segala sesuatunya saudara. Dan pada zaman itu saudara, seorang yang sakit pendarahan itu dianggap seorang yang najis saudara. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang menjamah atau tidak dengan sengaja menyentuh orang yang sakit pendarahan, berarti orang yang menyentuh tersebut itu dikatakan akan menjadi kotor atau najis saudara. Saudara membayangkan begitu sukarnya kehidupan wanita yang pendarahan ini. Di satu pihak bagaimana penyakitnya tidak sembuh-sembuh, kemudian dikatakan semua yang ada sudah habis saudara, dan kondisinya semakin memburuk. Dan kemudian kehidupannya pun dikucilkan, tidak ada orang yang mau mendekati dia saudara. Tidak ada support dari yang lain. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut saudara, supaya sehingga dia bisa mendapatkan kesembuhan. Ya, kita akan membahas beberapa hal yang dilakukan dari wanita yang sakit pendarahan tersebut. Satu hal yang dilakukan dari wanita yang sakit pendarahan itu adalah percaya akan kuasa Tuhan. Ya. Nah saudara, kita tahu bagaimana wanita tersebut mendengarkan mengenai Tuhan Yesus. Dan dia itu begitu mendengar mengenai Tuhan Yesus, dia itu percaya dan dia yakin Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia saudara. Maka itu dia dengan segala cara mencoba untuk menerobos orang-orang yang ada di sana untuk bisa menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus saudara. Karena akan percayanya kuasa Tuhan dalam kehidupannya untuk bisa disembuhkan saudara. Nah kita baca saudara Yeremia 32 ayat 17, dikatakan demikian, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu." Yeremia 32 ayat 17. Nabi Yeremia menyatakan saudara, ya ini perkataan iman kalau sebetulnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam pergumulan apapun yang kita hadapi saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya saudara, dalam sekolah, dalam apapun juga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ini suka olahraga saudara, saya suka lari, dan saya sudah lari itu sudah bertahun-tahun saudara. Tahun 2009
kaki saya itu, lutut saya dua-duanya itu sakit saudara, karena saya banyak olahraga, saya basket, saya sepak bola, saya lari gitu ya. Jadi dua lutut saya itu dua-duanya sakit dan seperti ditusuk-tusuk. Terus sudah gitu saya coba ke dokter, saya coba tanya-tanya gitu ya, dan tetap sakit saudara. Naik tangga pun ya, dua lutut saya itu sakit saudara. Dan kemudian saya ada satu kesempatan, saya bisa pergi ke Israel pertama kali saudara. Saya pergi dari Singapura sendirian, ketemu dengan rombongan dari Eropa dan dari Afrika di situ. Terus kita ada pertemuan di situ, terus ada waktu 1 hari di mana itu tidak ada acara. Jadi saya jalan di sekitar daerah di Yerusalem. Waktu itu saya melihat ada satu tempat yang menarik, yaitu kolam Bethesda. Saya masuk ke sana saudara, dan memang kolam itu kan sudah menjadi reruntuhan, dan kemudian saya masuk ke situ, saya melihat kolam yang sudah menjadi reruntuhan, dan saya mulai membayangkan kisah di Alkitab mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda saudara. Ya. Nah dari situ kemudian saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau itu sama dulu, sekarang, dan selamanya? Dulu Engkau menyembuhkan, sekarang Engkau juga masih bisa menyembuhkan, dan nanti pun Engkau masih akan menyembuhkan. Jadi saya doa sama Tuhan saudara. Ya, doa saya sederhana. Saya cuma doa begini. Tuhan, saya cuma minta satu hal. Tolong sembuhkan dua lutut saya. Ya, kemudian udah selesai, saya pergi dari tempat situ saudara, saya kembali ke Singapura ya saudara. Begitu saya kembali ke Singapura, sampai sekarang saudara, sampai tahun ini 2021 saudara, kaki saya, lutut saya dua-duanya tidak sakit lagi saudara. Saya percaya akan kuasa Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Sama dengan wanita tersebut, dia percaya akan kuasa Tuhan yang tersedia bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua saudara, wanita tersebut tidak kehilangan pengharapan. Saudara membayangkan selama 12 tahun saudara, dia datang ke dokter ini, ya dipikir orang ke dokter ini oh dokternya hebat. Dia coba ke sana nggak sembuh. Ada orang bilang ini ke dokter ini, ke tabib ini, ke dokter ini, ke tabib ini. Dia coba segala cara, dia coba segala dokter saudara. Dan pasti pada waktu dia itu mulai ketemu dengan tabib, dia pasti punya pengharapan, ini pasti bisa sembuh nih, ini pasti bisa sembuh nih. Tapi ternyata nggak sembuh lagi, malah semakin memburuk. Dia pergi ke tabib ini saudara, dia pikir dia bisa disembuhkan, ternyata malah semakin memburuk terus saudara. Dan dari situ saudara, kalau saya jadi dia, sakit selama 12 tahun. Mungkin setelah tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga saya mencoba ke tabib mana-mana, dan rupanya saya malah kondisinya semakin buruk. Mungkin saya sudah berpikir saya sudah tidak punya pengharapan lagi untuk disembuhkan. Tapi wanita ini punya pengharapan yang luar biasa. Selama 12 tahun, dia masih terus gigih mencoba untuk bisa disembuhkan saudara. Ya, sama dengan kehidupan kita. Dalam segala pergumulan, segala permasalahan, jangan sampai pengharapan kita itu hilang. Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Nah, Mazmur 38 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku. Ya, di sini dikatakan, but for you, O Lord, do I wait. It is you, O Lord my God, who will answer. Ini satu penyataan saudara, pada waktu kita masih dalam penantian saudara, itu kita percaya, kita perlu mempunyai pengharapan. Dan di sini dikatakan Tuhan akan menjawab dalam setiap pergumulan kita saudara. Nah saudara, meskipun situasinya sepertinya susah atau sepertinya mustahil, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan tersebut saudara. Dia tidak pernah putus pengharapan. Dia selalu mencoba supaya penyakitnya itu bisa disembuhkan meskipun sudah 12 tahun menderita penyakit tersebut saudara. Nah saudara, saya punya pengalaman di Singapura. Kita ini tahu, mungkin saudara-saudara juga tahu, kalau kita di Singapura, kita pernah mengadakan beberapa kali acara, yaitu prayer convocation. Kita kerjasama dengan Pastor Tom Hess yang dari Israel, Yerusalem saudara. Dan acara itu diadakan di Singapura, dan kita melakukan acara pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah kemudian saya itu ada satu teman yang dulunya kerja di Singapore Tourism Board. Jadi itu salah satu badan pariwisata
di Singapura, bagian dari pemerintah Singapura, saudara. Dan saya dikasih tahu dari teman saya, karena dia pernah kerja di situ, STB, Singapore Tourism Board. Dibilang begini, kamu coba kontak STB. Karena sebetulnya STB itu bisa membantu acara-acara, dan itu mereka bisa membantu secara keuangan gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak coba ya. Jadi saya kontak lewat email ke Singapore Tourism Board. Saya coba email, saya minta waktu untuk ketemu, dan kemudian saya sudah atur waktunya, saya ketemu di situ di kantornya Singapore Tourism Board hari Sabtu jam 9 pagi. Saya masih ingat, saudara. Saya ke sana, kemudian saya bilang sama direkturnya Singapore Tourism Board, saya bilang kita ini dari gereja, kita mengadakan acara di Singapura, ini acara yang ketiga dan keempat gitu ya, dan banyak juga peserta dari luar negeri itu datang untuk mengikuti acara ini, jadi kan bagus buat Singapura. Jadi waktu saya ngomong begitu, terus ternyata direkturnya langsung ngomong, ya, kamu dengerin ya, selama sejarah Singapore Tourism Board, kita ini tidak pernah memberikan dana kepada organisasi keagamaan, ya, jadi nggak pernah. Dan kita nggak akan pernah untuk memberikan dana bagi organisasi keagamaan. Ya, kamu agamanya apa? Kamu agamanya Kristen kan? Kalau kamu agamanya Kristen, nanti agama-agama lain akan minta, gitu. Jadi pokoknya kita nggak akan pernah kasih dana bagi acara keagamaan, gitu. Ya. Terus sudah gitu ya sudah. Berarti saya sudah ditolak mentah-mentah, saudara. Jadi habis meeting itu saya balik ke kantor. Terus pada waktu saya duduk di kantor, saya doa gitu ya. Tapi saya merasa meskipun sudah ditolak mentah-mentah, saudara, saya merasa kok masih ada harapan di dalam Tuhan. Saya percaya buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Jadi meskipun ditolak, saudara, saya tetap bikin proposal. Saya mulai ketik-ketik, saudara ya. Kemudian saya bikin proposal di hari Sabtu itu. Kemudian sekitar jam 3-an proposalnya itu selesai. Saya kasih gambarannya, acaranya bagaimana, pesertanya itu bagaimana gitu ya. Dan meskipun sudah dibilang nggak mungkin dalam sejarah Singapore Tourism Board selama 25 tahun itu ada Singapore Tourism Board, nggak pernah kasih kepada organisasi keagamaan. Nah, ini jam 3-an, hampir jam 4, saudara. Ini proposal sudah jadi. Saya lagi mikir-mikir, ini saya kirim nggak ya ini proposal saya? Saya kirim nggak ya ini proposal saya ini ya? Dan ya sudah, saya pikir, ya saya nggak ada salahnya. Saya kirim itu proposal, emailnya, saudara. Dan ya udah, setelah saya kirim emailnya, saya kontak pendoa-pendoa syafaat yang saya kenal di Singapura. Tolong doain ya. Kita lagi coba cari minta dana kepada Singapore Tourism Board supaya di-approve gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu kan hari Sabtu. Hari Kamis berikutnya, saudara, ya saya akan ikut biasa kami jam 10 ada doa, saudara. Jadi saya mau ikutan doa. Terus sudah gitu rupanya saya terima telepon jam 9.45 pagi. Ya, kemudian waktu saya angkat teleponnya, ternyata yang telepon itu direkturnya, saudara. Dan direkturnya itu sedikit marah-marah. Dia telepon saya gitu ya, kamu ini ya, kamu nggak tahu ya, saya ini sibuk. Saya ini di depan saya nih, ya ini ada banyak proposal, ada lebih dari 12 proposal. Saya masuk dari jam 8 pagi, ya sampai sekarang jam 9.45, saya cuma ngeliatin proposal kamu. Ya, terus sudah gitu saya mau tanya beberapa hal sama kamu gitu. Ya udah silahkan. Jadi dia tanya macam-macam, saudara. Dari jam 9.45 telepon sampai jam 1 siang. Ini kuping saya ini panas, saudara. Jadi waktu saya ditelepon, ya pakai kuping kiri, kuping kanan, pindah kuping kiri, pindah kuping kanan karena panas teleponnya. Ya. Kemudian udah selesai jam 1, ya akhirnya udah selesai, tutup telepon. Kemudian jam 4 saya ditelepon lagi, saudara. Jadi waktu ditelepon ya, dia masih sedikit marah-marah. Dia bilang, kamu ini ya, saya dari jam 8 pagi sampai sekarang, saya ini banyak kerjaan, tapi saya nggak bisa ngelepasin proposal kamu. Saya mau tanya beberapa hal lagi. Ya, kemudian dia tanya lagi macam-macam, saudara. Ya, terus sudah gitu udah selesai. Ya sudah, ya. Terus gak lama kemudian, saudara, sekitar minggu berikutnya, saya terima satu fax, dan itu fax itu ternyata dari Singapore Tourism Board. Dan di situ dikatakan Singapore Tourism Board itu setuju memberikan dana kepada kita sebesar $48.000, saudara. Ya, dan kemudian saya ini ya percaya nggak percaya gitu ya. Jadi saya kasih
lihat fax-nya ke teman saya yang pernah kerja di Singapore Tourism Board. Kemudian saya tanya, ini saya dapat fax nih dari Singapore Tourism Board gitu. Teman saya kan pernah kerja di Singapore Tourism Board, jadi waktu dia ngelihat fax-nya dia kaget. Dia bilang, wah ini bener nih ya, kamu dapat segini ya, $48.000. Nah dia bilang, saudara, dia bilang kepada saya, kamu harus tahu ya, dia bilang, ini ya menurut saya, ini adalah jumlah yang paling besar yang pernah diberikan kepada acara-acara di Singapura. Ya, gak pernah jumlahnya itu sebesar demikian. Gitu. Saya juga kaget, saudara. Ya, itu sudah gitu udah. Ya, dan kemudian setelah acaranya selesai, kita kasih laporan kepada Singapore Tourism Board, dananya masuk ke kita, saudara. Dan setelah itu, saudara, kemudian dikatakan di Singapore Tourism Board sampai akhirnya dibentuk satu divisi khusus untuk menangani religious organization. Ya. Saya percaya, saudara, dalam kehidupan kita nggak ada yang mustahil. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga wanita yang sakit pendarahan tersebut. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dan juga dia percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga yang dilakukan dari wanita tersebut, itu adalah dia itu melangkah. Dan dia itu tidak pernah menyerah, saudara. Kalau kita lihat seorang yang wanita sakit pendarahan, itu saya percaya badannya pun mungkin sudah kurus sekali, saudara. Dan mungkin lemah, saudara. Dan mungkin karena sakit-sakitan dan itu tidak mempunyai tenaga yang kuat, saudara. Dan kalau saya jadi sebagai wanita tersebut, saudara, mungkin begitu melihat banyak orang-orang dengan pria-pria yang tegap-tegap yang mendekati Tuhan Yesus, orang-orang yang sehat-sehat gitu ya. Dia pikir, aduh, gak mungkin deh. Ya, saya nggak mungkin pasti bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Tapi wanita ini, saudara, terus melangkah dan tidak pernah menyerah. Saya nggak tahu berapa kali mungkin dia jatuh bangun, saudara. Mungkin terdorong oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi dia terus mencoba. Sampai akhirnya dia bisa menjamah di ujung jubah dari Tuhan Yesus. Sehingga dia disembuhkan. Nah, karena di sini dikatakan, saudara, ayat 31 dari kisah tadi dikatakan murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ya. Nah, kita membayangkan begitu susah payahnya wanita tersebut untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Tapi seringkali juga dalam kehidupan kita perlu yang namanya melangkah dan kita itu tidak menyerah, saudara. Dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, seringkali juga Tuhan itu menantikan bagaimana kita itu melangkah terlebih dahulu dan di situ pintu itu akan terbuka, saudara. Kalau saudara masuk ke mall, kalau kita hanya berdiri saja, nggak coba masuk mendekati pintu tersebut, ya mungkin pintunya nggak akan kebuka, saudara, karena itu pintu automatic door. Tapi pada waktu kita melangkah mendekati pintu tersebut, akhirnya kena sensor dan akhirnya pintu itu kebuka, saudara. Sama juga dengan kehidupan kita. Seringkali mungkin Tuhan menantikan kehidupan kita untuk melangkah dengan iman. Dan di situ Tuhan itu akan bekerja, saudara. Nah, yang ketiga, di situ dikatakan, biarlah kita itu seperti wanita tersebut yang melangkah dan tidak pernah menyerah, saudara. Ada satu pribadi yang saya ini benar-benar salut, saudara. Namanya Bob Willen. Bob Willen itu dia itu tahun 1969 dia itu ikut perang Vietnam. Dan pada waktu di situ dan rupanya dia kena bom, saudara, ya. Dan dua kakinya itu harus diamputasi, ya. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti pertandingan maraton, ya, rekor dunia maraton itu 2 jam 1 menit 29 detik, saudara. Nah, Bob Willen dalam keadaan kaki yang diamputasi, dia itu ikut maraton, saudara. Dia menggunakan tangannya karena kakinya dua-duanya sudah diamputasi, saudara. Dan Bob Willen itu tahun 1986 dia ikut maraton New York, saudara. Dan dia capai garis finish selama 98 jam. Artinya dia itu melangkah dengan tangannya, saudara, selama 4 hari. Dia pun, saudara, bukan hanya itu, tahun 1982 sampai tahun 1986, dia mengelilingi Amerika, saudara. Dan dia menggunakan dengan tangannya, saudara, ya, melangkah dengan tangannya. Dan dia itu mengitari Amerika selama 3 tahun, 8 bulan, dan 6 hari.
Ya, Presiden Ronald Reagan itu memberikan komentar mengenai Bob Dylan. Di situ dikatakan Bob Dylan itu benar-benar seseorang yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Sama dengan kehidupan kita. Kita perlu melangkah, saudara, dan jangan sampai kehidupan kita itu menyerah dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Penyertaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Begitu kita melangkah dan kita jangan menyerah. Kita percaya Tuhan akan menyatakan banyak perkara dalam kehidupan kita, seperti Tuhan bekerja kepada wanita yang sakit pendarahan tersebut. Saudara, dari kisah wanita yang sakit pendarahan ini, saudara, kita melihat kisah yang luar biasa. Seseorang yang sepertinya tidak ada pengharapan, tapi dia terus memegang pengharapan. Sepertinya yang mungkin situasinya sepertinya tidak bisa disembuhkan, tapi dia tidak menyerah. Dan sampai akhirnya dia dengan kegigihan, dia tidak menyerah. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan kesembuhan yang dia nanti-nantikan selama 12 tahun. Ada beberapa hal yang kita juga perlu lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Seperti dengan perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Yaitu kita perlu percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita jangan sampai kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus melangkah dan kita jangan sampai menyerah, saudara. Nah, saudara, saya ada satu kisah seorang pria yang namanya Don Calhoun. Dia ini tinggal di Chicago. Dan dia suka nonton basket, Chicago Bulls. Pada saat itu Michael Jordan itu masih main, saudara. Nah, Dan Calhoun ini bekerja di tempat toko alat tulis dan dia dikasih gajinya itu $5 per jam. Dan dia sudah ambil tiket, udah beli tiket untuk nonton pertandingan Chicago Bulls. Pada waktu dia mau masuk ke gelanggang pertandingan, ada seorang wanita yang mendekati dia. Dan dia bilang, "Sir, kamu mau nggak ikutan sayembara $1 million shot time out?" Artinya pada waktu jeda pertandingan nanti akan dipanggil 1-2 orang untuk ke tengah lapangan dan untuk melempar bola dari 3/4 lapangan, dan bola itu harus dilempar. Kalau masuk ke keranjangnya itu akan mendapatkan $1 juta, saudara. Don Calhoun mulai mikir-mikir, bisa nggak ya? Dan akhirnya dia putuskan, ya kenapa nggak saya coba gitu ya. Jadi dia bilang, oke deh, boleh, saya mau, saya siap gitu kan. Jadi akhirnya udah pada waktu jeda pertandingan, Don Calhoun dipanggil dan dia ke tengah lapangan, dia pegang itu bola, kemudian dia mulai memukul-mukul, saudara, dan kemudian dia lempar itu bola. Dan pada waktu dia lempar itu bola, ternyata bolanya itu masuk, saudara, dari 3/4 lapangan. Ya, penonton mulai bersorak-sorai, saudara. Dan Michael Jordan pun sampai lari memeluk dia karena dia berhasil untuk memasukkan bola tersebut, saudara. Dan itu mengubahkan kehidupannya dia. Dari dia bekerja hanya $5 per jam, dan akhirnya dia udah nggak usah kerja lagi, saudara. Karena setiap tahun selama 20 tahun dia akan dikasih uang $50,000, saudara. Nah, ini satu keputusan, saudara, yang waktu dia tadi di luar gelanggang pertandingan, dia mikir-mikir, mau nggak ya? Dan akhirnya dia ambil keputusan, oke deh, saya coba gitu. Dan akhirnya hidupnya itu berubah. Sama dengan kehidupan kita, saudara, ya. Biarlah kehidupan kita mengambil keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Satu keputusan bisa mengubahkan kehidupan kita. Pada waktu kita mengambil keputusan percaya akan kuasa Tuhan, pada waktu kita mengambil keputusan untuk tidak kehilangan pengharapan kita, dan pada waktu kita mengambil keputusan untuk melangkah dan tidak menyerah, kita percaya Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita, dan mukjizat kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami berdoa dalam segala pergumulan kami Tuhan. Segala tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam apapun juga Tuhan. Biarlah kami mengambil keputusan untuk kami percaya kepadamu. Kami berharap kepadamu. Kami tidak menyerah Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Untuk hari ini ya Bapa, kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Mari yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silakan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang Kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang Kau buat, apa yang Kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.